critical path metode atau yang disebut dengan mencari jalur kritis atau titik kritis ya. Waktu kritis ini digunakan untuk manajemen waktu atau manajemen proyeknya. Di antaranya yang perlu kita ketahui saat itu adalah durasi aktivitas sebelumnya, kemudian network yang bisa digambarkan, kemudian jalur kritisnya. Jadi critical path method itu untuk menentukan waktu kritis ya, waktu kritis ya, waktu kritis di antara aktivitas yang ada. Kemudian di antara dua aktivitas bisa aktivitasnya berbarengan bersamaan seperti ini. Nah, aktivitas yang bersamaan seperti ini bisa juga ditambahkan satu aktivitas yang disebut dengan aktivitas dummy ya. Aktivitas dummy karena bisa jadi salah satu aktivitas itu lebih lambat atau lebih cepat daripada yang lainnya gitu ya. Jadi dua aktivitas yang berbarengan sebelah bisa diurai menjadi yang punya dummy-nya, dan itu bisa waktunya bisa berbeda gitu. Jadi kalau yang satu 5 hari, yang satu 7 hari, nah dia punya nanti disebut yang punya waktu lebih, slack disebutnya. Jadi yang 7 hari dia harus mulai dari awal, yang 5 hari masih bisa santai dulu 2 hari, bisa santai di awal, bisa santai di akhir. Ya. Yang disebut kami itu. Jadi misalkan 7 hari, ini 5 hari, nah bisa ada kekosongan. Itu yang disebut dengan slack, kelebihan waktu atau float di sini tuh, kelebihan float ya. Nah, kemudian di sini ada kasus A dan kasus B sepertinya hampir sama, tapi ini menjelaskan konsep yang berbeda. A dan B ini harus selesai dulu, baru kemudian bisa lanjut ke C dan E. Kemudian yang A dan yang gambar B ini E ini cuma membutuhkan syarat B saja yang selesai. Sedangkan kalau C di atas ini harus A dan D yang selesai baru dia bisa lanjutkan. Ya. Itu konsepnya begitu. Kemudian, nah dicontohkan di sini ada beberapa aktivitas, tinggal dicek yang aktivitas sebelumnya. Berarti yang sebelumnya yaitu A di sini, B, kemudian C dan D ini karena awal-awal dia bisa karena belum ada aktivitas sebelumnya juga, maka dia ini bisa berbarengan. A, B, C, D gitu ya. Atau A, B, C, D 4 gitu ya. Bisa berbarengan. Dan seterusnya. Kemudian juga digunakan untuk menghitung lamanya waktu dari awal pekerjaan sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir dihitung tadi dengan cara teknik aljabarnya itu agak panjang, tapi yang jelas waktu minimal yang bisa waktu minimal yang dibutuhkan ya, yaitu di sini adalah 25 hari ya. Minimal atau maksimal ya waktu 25 itu dari 5 ke 13 ini ya, 5, 13, 12 berapa tuh 25 ya 25 ya, betul ya. Nah ini
Iya, 5 tambah 8, 13. Tambah 8 ini. 13 tambah 12. Sini ini dummy dianggap kosong. Kemudian tambah 12, 25. Ya. Nah, itu untuk menghitung waktu minimal atau maksimal. Kalau ke yang lain, tambah 3, tambah 2. Ya waktu maksimal. Ya. Kalau ke yang lain itu 5, ini 5, 3, 8 kan? Di sini 8, kemudian 8 ke 11. Berapa? 19 ya? Ini waktu maksimal. Jadi masih itu kemudian nah jadi waktunya di sini adalah 25 hari. Nah, nanti ada yang dari 25 hari itu jadi kayak semacam ini pekerjaan itu selesai 25 hari. Jadi dia bisa menjanjikan ke customer ya. Ini proyek ini selesai 25 hari loh. Gitu. Yang bisa selesai. Dengan ada beberapa kegiatan yang masih bisa float tadi. Float itu dia bisa dari 25 hari kan dia bisa geser-geser. Dia 6 sama 11, dia masih bisa geser-geser waktunya. Bisa agak lambat gitu mulainya. Kira-kira gitu yang dimaksud dengan ya. Nah, itu cara menghitung cara menghitungnya tuh di sini sebenarnya. Nah, ini dari setup awalnya 0 kemudian ditambah 5 yang minimalnya ya, minimal dari 6 dan 5 diambil yaitu 5. Dari keseluruhannya nanti nih 5 ya. Nah, ininya 5 kemudian diambil daripada maksimal daripada 5 tambah 3 dan 5 tambah 3 ini ya. 5 tambah 3 sama 6. Diambil yang maksimalnya yaitu 8. Ini 0 tambah 6. 0 tambah 6. Yang ini 5 tambah 3 yaitu 8. Ini yang ini 6. Jadi diambil yang untuk step berikutnya diambil yang maksimal untuk iterasinya ya. Jadi kenapa diambil yang maksimal, kenapa yang bukan minimal? Kalau minimal pekerjaan yang lain nggak jalan gitu ya. Contoh diambil yang 6 aja ini. Kalau diambil yang 6, ini otomatis ini jalan, ini nggak jalan gitu. Nggak bisa jalan. Jadi diambil waktu yang maksimal ya. Jadi cara ngelihatnya gitu di sini. Jadi waktunya adalah proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 25 hari. Kemudian, nah ini secara schedule proyeknya, di sini bisa terlihat bahwa yang mana yang dikatakan kritis, yang mana yang non kritis. Kritis itu tidak bisa, dia harus waktunya tepat gitu. Mulai hari pertama di sini sampai 5 hari, nah dia langsung mulai. Kalau ini cepat atau terlambat, maka dia mengganggu yang lain, pekerjaan yang lain. Jadi ini waktunya 25 hari ya sebenarnya tersebar di sini aja nih. Ini 25 hari. Nah, ini yang namanya kritis. Gitu. Sedangkan untuk aktivitas yang lain tadi yang B misalkan di sini masih bisa waktunya masih bisa geser-geser, yang ini non kritikal ini masih bisa geser-geser asalkan syaratnya tadi predecesornya, waktu sebelumnya.
yang ini syaratnya harus terpenuhi. Misalkan E, berarti sebelumnya adalah A dan B. Ini E, ini sebelumnya A dan B. Ini sebelumnya nih. Jadi 6 hari, tapi batasnya dari 0 sampai 10 gitu, atau sampai berapa ya, sampai 11. Nah, dia masih bisa geser. Dia kan cuma 6 hari bisa geser gitu. Tapi yang jelas sebelum daripada E itu, yang ini sebelumnya itu harus A dulu. A udah jelas nih sebelumnya. Yang B juga sebelumnya. Belum daripada E. Itu kira-kira ya. Kan waktu yang bisa yang bisa bergeser, yang gunakan tuh yang waktu yang bisa digeser tuh cuma segini, maksimal itu 2, yang free float itu 2 0, 2 yang 0 ini berarti dia nggak ada apa, free floatnya itu nggak ada, dia nggak bisa geser. Kalau 6 ini dengan free float 2 maksudnya adalah dia bisa geser 2 gitu ya, maksudnya 2 ke atas bisa 2. Jadi kayak mulainya lebih awal atau lebih lambat 2 jam misalnya. Ini ya contohnya nih. Ini free floatnya tadi berapa? 2 kan? Sedangkan sebelahnya tadi berapa di sini? Ya. Ini 5, 3, 8 kan? Jadi C6 itu punya free floatnya itu 2. Dia bisa 2 jam lebih awal atau 2 jam di akhir. Dia lebih telat 2 jam. Nah, itu free floatnya. 11. Yang segitiga. Backward-nya. Backward itu cara hitungnya 25. 25 dikurangi 12, 13. 8, sorry yang ini ya. 5 dikurangi 5, 0 gitu ya. Kemudian 25 dikurangi apa lagi? 12 ya, 13 kan? di kelas ya. Tapi pakainya ada yang soalnya dia ada ke sini itu maksudnya ada bebasnya ke sini. Ya. Jadi kalau 5 dikurangi 5 dikurangi 2 juga ya. Oh, sorry. Salah kebalik saya. Forwardnya itu yang backwardnya ya. Segitiga ya. Itu betul ya. 13 dikurangi 2, 11 ya. Nah, 13 kurangi 2, 11. Gitu. 0 ditambah 5, 13 ditambah ya, dan seterusnya. Yang nanti bisa kelihatan
apa? Total float dan free float-nya seperti ini. IJ itu dari aktivitas I ke aktivitas J ya. Ini DIJ artinya durasi waktunya. Kemudian, nah jadi buat 3. Nah, dari 2 ke 3, ini kan, ini free float-nya adalah 0 ya, karena dia cuma 1. Kalau ini kan 2 nih. 5 tambah 3, 8, ini 6. Selisihnya ada 2. Kalau ini ke sini, 2 ke 3, dia cuma 1 jalur, jadi free float-nya dia 0. Kemudian 35 ya. 35 dari 3 ke 5. Berapa free float-nya? Dari 35, 3 ya. Tiga lima juga cuma 1. Tapi free float-nya 3. 3 ke 5, durasinya 2, 13 kurang 13 dikurangi 8 dikurangi 2. Ini perhitungan aljabarnya agak ini sedikit sulit memang. Kalau pakai ini tadi total float FIJ, total float ya, ini berapa tadi? Sorry, total float segitiga ini 2 ya, misalkan 3,5 apa tadi? IJ ini 3,5 ya. Ini berarti segitiga apa? Di segitiga TF 35 berarti segitiga 5 gitu kan, dikurangi kotak 3 dikurangi DIJ D 35 ya, durasinya ya, segitiga 5 itu adalah apa ini, segitiga 5 13 ya, 13 dikurangi kotak 3 adalah 8 dikurangi durasi 35. Durasi 35 yaitu 2 ya. Ini float-nya adalah total float-nya adalah 3 juga. Total float-nya adalah 3, free float-nya adalah 3. Itu kan dihitungnya karena ya. Jadi dia ada selisih geser, bisa geser 3 hari 3 hari. Nah, itu ya kira-kira untuk menghitung ini ya, non kritikalnya. Kalau kritikal nggak dihitung, kenapa? Karena udah pasti nggak ada float-nya dia. Kayak total float ini tadi di mana? Nah ini, dia nggak ada float ya.
nggak ada selisih, ya, nggak ada jeda. Jadi selesai kegiatan dia langsung tuh. Yang kritis, non kritis masih ada. Tuh. Kemudian, nah kalau untuk linear programmingnya ini relatif mudah ya, sudah dijelaskan juga, yaitu total input sama dengan total output memaksimumkan nilai Z dihitung dari durasi dikali variabelnya. Variabel X, Y itu berarti dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Durasi dari aktivitas I ke aktivitas, kalau kita lihat gambar di sini, cara membuatnya, kalau ininya bebas ya, si apa variabelnya susunannya bebas, tapi yang jelas node yang pertama dan node yang terakhir. Kemudian ini fungsi tujuan itu 5638. Fungsi tujuan itu ngambil dari nilai apa ya? 5638 dari durasi ya. 5638 ABCD 23 X23 nilainya adalah 3 X24 8. 2248 ya, betul ya, dari durasinya ya, durasi yang ada di situ. Kemudian dibuat persamaannya ini, yaitu ini persamaan yang pertama adalah X12 X13, ini berarti apa, aktivitas yang pertama ya, dari 12 dan 13 ini ya, ini 12 dan 13 aktivitas masuk, dan aktivitas terakhir yaitu ini ya, 36, 56 dan 46, 3, 4, 5 ya, 3 nah 36, 46, 56 gitu. Ini nanti yang lainnya yang mengikuti aja yang tadi, ada yang masuk ada yang keluar, masuk positif keluar negatif atau sebaliknya si tandanya itu ya. Kalau kita lihat di sini misalkan di node 2 ini berarti 1 2 2 3 2 4 ya, kita lihat 1 2 2. Nah 1 2 2 3 2 4. Nah berarti kalau di sini masuk misalkan positif, maka ini negatif, atau kebalikannya yang sebelah kiri, tapi cenderungnya yang sebelah kiri itu negatif ya. Dari ini soalnya tandanya negatif tadi yang di sini. Ya, ini negatif, ini positif. Masuk sama dengan keluar, yaitu di min 5, min X12, min X12. Nah, berarti ini positif, min X12 positif, ini negatif. 23 kedua empatnya negatif. Ya salah nggak? Salah ya. Itu konsisten aja. Karena kalau dua-duanya dikali negatif, tetap dia hasilnya sama. Ya, yang ini. Kalau saya kali negatif, tadi dia, yang ini jadinya min 1, yang ini jadi plus 1 plus 1 ya. Ya, jadi dia nggak salah itu. Yang konsisten aja keluarnya. Berarti ini tadi dianggap yang keluar, min 1, min 1. Karena yang masuknya sebelah mana? Masuknya itu dari sini, nggak ada. Ini langsung dianggap yang keluar. Ya, negatif, negatif 1, negatif 1. Ini yang masuk, yang positif. Dan seterusnya. Ini negatif, negatif, negatif.
Ya, itu cara membuat ini ya. Cara membuat titiknya. Ini titiknya positif. Ya. Ya, diikutin aja bentuknya kalau yang bagian terakhir ya. Karena bagian terakhir ini dia ada tanda ini sebenarnya. Ikuti tanda ini awal, yang ini akhir ya. Tuh, jadi min 1 dan 1. Oke, berikutnya adalah part ya, yaitu part berbeda dengan CPM karena mengasumsikan durasi waktu yang bersifat probabilistik atau peluang berdasarkan 3 estimasi, yaitu waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis. Waktu normal disebutnya, ini waktu optimis paling cepat berapa, ini waktu paling lama ya. Jadi ada 3 perkiraan waktu di awal yang diasumsikan untuk bisa menganalisa itu kira-kira kapan selesainya. Jadi masing-masing aktivitas diberikan nilai daripada nilai optimis dan nilai normal dan nilai pesimis tadi. Kemudian dihitung menggunakan durasinya, menghitung menggunakan ini ada A tambah 4M, 4 kali ini A, ini M yang normal, ini waktu pesimis. Jadi dihitung A tambah 4M tambah B dibagi 6. Jadi A ditambah 4 kali waktu normal, ini waktu optimis, ditambah 4 kali waktu normal, ditambah waktu pesimisnya dibagi dengan 6. Nah, didapatkanlah durasinya. Gitu ya. Setelah dapatkan durasi, kemudian juga dihitung di sini V-nya. V di sini adalah varian. Varian itu penyebarannya, penyebaran daripada data. Jadi kemungkinan melebar daripada waktu ini, waktu optimis, waktu normal, dan waktu pesimis. Jadi ada variannya, varian itu sebarannya. Jadi dia kira-kira bakal melebar ya, kira-kira. Nah, dengan asumsi nilai contoh dari 1 ke 2 dengan gambar yang sama tadi, ini waktu normalnya dikondisikan tadi agar nilainya sama. Nah, ini diberikan waktu yang lainnya, yaitu ini waktu tadi ada optimis. Jadi dia bisa selesai dalam 5 hari, tapi optimisnya bisa 3 hari. Ya. Bisa selesai 5 hari, berarti dia melebarnya bisa lambat jadi 7 hari, dan seterusnya. Biasanya rentangan dari waktu normal dia sama ya, ke kiri mau ke kanan. Ini kurang 2 lebih 2, ini kurang 2 lebih 2, ini kurang 3 lebih 3, ini kurang 1 lebih 1, ini kurang 2 lebih 2. Nah, ini nggak ada ini ya, 0. Optimis kan, karena pendek mungkin 1 hari, jadi dianggap mudah atau selesai, pasti selesai itu. Kemudian yang ini kurangnya 2 hari lebih 2. Nah, ini kemudian dihitung durasi itu, durasi waktunya ya, yaitu ngikutin yang tengah ini ya, durasi. Ini durasinya sama
Kemudian dihitung VIJ. VIJ itu adalah tadi apa Pak? Variannya menggunakan rumus yang ini. B dikurangi A per 6 dikuadratkan. Nah, itu V-nya. Menggunakan ini didapatkan VIJ-nya 0,44, 0,44 dan seterusnya. 0,44 tuh yang biasanya dikatakan varian itu kan dia kemungkinan melebar dari data awalnya sekitar 0,44 gitu. Jadi kalau kemudian, nah ini cara menghitungnya tadi didapatkan nilainya 5, variannya 0,44. Kemudian kalau durasi di sini sebenarnya ini cara hitungnya, tapi tadi nilai A dan B-nya disesuaikan sengaja supaya dapatnya nilainya 5. Tapi A dan B itu bisa dikondisikan sesuai dengan manajer. Kemudian nilai rumus K ini untuk menormalkan data ya. Ini sebenarnya apa nih? Normal standar nih ya. SJ dikurangi sigma per dikurangi mu per sigma, ini normal standar daripada data itu. Jadi datanya distandarkan, didapatkan nilai K-nya di sini. Nilai K-nya yaitu 3,19. 3,19 ini ya, SJ itu adalah waktu yang ditargetkan. SJ itu waktu yang ditargetkan. Ini waktu rata-rata. Ini waktu rata-rata 8. Ini waktu rata-rata sampel, rata-rata populasi atau yang seharusnya. Ini waktu rata-rata datanya, sampel. Ini adalah yang ditargetkan. Oh, kalau dia 8 jam, dia targetnya 11 jam, maka dia nilai K-nya ini 3,199. Kemudian baru dihitung nanti nilai nilai peluangnya. Ini dihitung nilai peluang daripada mengerjakannya di bawah 3,19. Maksudnya di bawah 3,19 yaitu di bawah kalau kita gunakan jam tadi di bawah 11 jam misalnya. Kalau di bawah 11 jam berarti peluangnya 0,99. Nah, berarti apa artinya? Kalau cuma 11 jam pasti ya hampir 100% pasti tercapai. Kalau nilai optimis baru tuh ada tapi kalau rata-rata dia bilang ini 8 jam nih rata-rata, saya bisa ngerjain 11 jam, nah itu pasti peluangnya lebih besar, 99%. Jadi ya menarik lah. Kita lihat, dan di sini ada rata-ratanya tadi berapa jam atau berapa hari. Nah di sini adalah waktu yang ditargetkannya. Nah coba bisa diperhatikan bahwa kalau waktu rata-ratanya 13, ternyata waktu yang ditargetkannya 12, itu peluangnya kecil kan. Tuh. Tadi semua
Kalau dia kalian coba dengan yang studi kasus lainnya yaitu roofing ya, fasilitas atap dengan berbagai macam kegiatannya. Nah itu harus selesai karena itu jaminan kepuasan pelanggan. Kemudian urutan operasinya juga harus tepat. Kalau nggak tepat dia mengakibatkan pengerjaan ulang. Ya, pemborosan waktu, tenaga dan uang. Penjualan yang akurat merupakan menjadi keunggulan daripada perusahaan. Begitu. Nah, kira-kira dari dari studi case berikut, apa yang dilakukan dengan metode PERT tadi? PERT tadi adalah evaluation review teknik ya, program evaluation review teknik. Jadi biasanya saya sudah kasih nama ya. Ini program evaluation and review. Nah, yang dilakukan adalah gambarkan dulu diagram proyeknya. Kemudian setelah digambarkan, cari waktu yang diharapkan, expected time, dan varian. Kemudian temukan jalur kritis dari nilai ini. Ini nanti ada yang tadi sama ya sebenarnya. ESTM itu earlier, ya, bahasa Inggris ya. Earlier. Jadi yang apa? Di tabel aja. Kemudian dicari simpangan baku normal. Ini simpangan baku normal untuk apa? Untuk menghitung peluang ya. Peluang daripada proyek itu selesai di berapa persen. Itu kemungkinan selesai sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Nah, contohnya di sini. Nah, ini aktivitasnya sama seperti tadi sebenarnya. Ini aktivitasnya. Kemudian ini aktivitas predecessor atau aktivitas sebelumnya, tinggal disusun aja di sini. Nah, ini untuk tahapan awalnya yaitu menggambarkan diagramnya tadi. B itu sebelumnya adalah A, C itu sebelumnya B kan gitu ya. Nah, A itu awalnya, B itu sebelumnya adalah A, C itu sebelumnya B, D itu sebelumnya C, ya, E itu sebelumnya D, ya. Nah ini berarti panjang tuh ya. Ini D, ini D, gitu ya. Kemudian apa lagi? F itu sebelumnya adalah C. F itu sebelumnya adalah C. F sebelumnya adalah C. Kemudian J itu ini adalah yang
kemudian ini tadi adalah optimist time-nya diberikan nggak ya? Kalau nggak diberikan berarti di datanya ada ya. Kalau nggak diberikan di ini yang dianggap ada ya. Oh diberikan ya, kalau diberikan. Ini tadi optimist time, ini adalah normal time-nya. Kemudian ini pessimist time ya. Ya, jadi waktu yang paling lama itu 60, 90, 120. Expected time-nya ini hampir sama dengan ini gitu ya. Tapi beda kok nilainya. Ya, beda nilainya karena perhitungan tadi expected time berapa? A tambah 4 ini ya. 4 M tambah B ini. Ya, dibagi dengan 6. Ya, kadang ada sama, kadang beda ya. Kalau kita hitung 8 tambah 10, kita hitung yang misalkan yang beda, yang B 20 tambah 30 kali 4, 120 tambah 34. 174 dibagi dengan 6. Ya, hasilnya 29. Ya. Hasilnya 29. Ternyata beda dengan ini. Ya. Rata-ratanya seperti itu, tapi diharapkan expected time-nya itu di angka 29 hari. Yang tadi itu. Jadi dikurangi berapa? Nah ini ya. B dikurangi A per 6 ya. Per 6 dikuadratkan yang ini. Sudah bisa dipahami ini? Jadi yang dihitung yang ini dan ini. Ini dianggap datanya ada. Ya. Yang kiri, yang ini datanya ada, yang ini dihitung tadi ya rumusnya. Kemudian nah di sini baru dihitung yang tadi EST, LFT dan EFT. Ini secara apa namanya? Kalau yang tahapan awal pasti dia mulainya dari waktu 0 ya. Yang ini, yang A ini mulainya dari 0. Kemudian lamanya 90 ya. Yang terakhir juga 90. Bisa lupa ini ya. EFT itu. Nanti saya cari ya. Ada di soalnya di beda apa? Beda referensi bukunya ya. Nah, jadi untuk yang aktivitas kedua ini dia 29 menit misalkan. Tapi 29 menit itu dia udah harus mulainya itu setelah 90 menit yang pertama itu. Si A yang sudah selesai baru dia mulai. Artinya dia bisa menyelesaikan tuh 29 tambah 30 atau 109. Nah, ini relatif tuh relatifnya hampir sama. Nah, ini berarti yang tengah tuh ada slide, ada ini ya. Ini. Oh, beda. Oh, beda itu ya. Beda waktu sebelumnya ya. Oke, sama ya. 151 kita lihat.
Nanti kita lihat 151, 158, 176, 202, 210, dan ini. Nah, jadi ada yang beda itu yang ini. KJ 1, satu lagi adalah yang EF. Nah, berarti EF itu sama KJ itu terkait dengan ini nih ya. Jadi ada cabang dia itu. Jadi kan karena ada percabangan, dia cara ngitungnya bukan di jumlah langsung gitu ya. Kalau ini kan tadi nah yang ini kan 90 menit nih si A-nya. Berarti si B-nya itu mulainya dari 90 tambah 29 atau 119. Ya. Ini 90 menit tambah tadi 29, 119 tambah 11 jadi 130. 130 tambah 17, 147. Nah, ini beda, nggak bisa langsung ditambah ya. Tapi ditambahnya dengan yang kalau tadi di sini kan saya tambahnya yang F ke E kan. Nah, ini salah berarti. Karena dia secara gambarnya tadi nambahnya ke mana ini? 130 ditambah berapa 151? Atau 2. Yang F itu dia kan 151, 103 berapa? Berapa tuh? Ini benar ya. 176 tambah 2. 201 kan? Ini kena tambah 101 itu kan 130 tambah 17, 147 kan? Ini udah beda nih. E ke H. E ke H berapa? E ke H. Ini E ke E sendiri ke H itu 5 ya. 5 atau 6. 5 kan 152. Itu selisihnya berapa? Ya, kita nanti saya cek lagi apakah perhitungannya saya paling memang ada yang berbeda tadi, cuman perbedaan itu dikarenakan di sini beda ini ya. Jadi yang ini mulainya dari sini, yang ini mulainya dari sini. Jadi nggak bisa ditambah langsung gitu. Betul lah.
Cuman angka-angkanya ternyata ada yang berbeda sedikit. Nanti saya cek dulu ya. Ini tadi kan 90. Nah, yang B-nya kan 90 tambah 29, 119. Ya. Kemudian tambah lagi 11, jadi 130. 130 tambah 17, 147. 47 tambah 5, 152. Nah, 152 tambah 17, bukan 151 kan? Nah, itu karena beda itu tadi. Beda nambahinnya, beda cabang. F itu nambahinnya dari C. Mana C-nya tadi? 11 ini ya. 141 tuh harusnya. Itu ya. 130 tambah 11 adalah 141. Nanti kita cek ya. Gitu ya. Kita cek lagi nanti. Nah, itu untuk apa namanya? Program evaluation and review teknik ya. Selisihnya di sini itu kayaknya kalau salah yang ini ya. Slide-nya itu kelihatannya dari sini. Ini slide. Slide 6 hari. Slide-nya. Ya. Jadi informasi yang didapatkan dari situ adalah apa aja? Informasi total jam harusnya ya. Kalau lihat dari ini ya tadi gambar kendalikan proyek sudah, waktu ekspektasi dan variannya sudah, temukan jalur, ini untuk menentukan jalur kritis dan jalur non kritisnya, ST, FT, LST dan LFT-nya. Kemudian cari simpangan baku normal NIZ-nya ya. Ini yang langkah terakhir untuk menentukan itu. Kita lihat, saya ambil dari sini tadi, coba kita lihat ada nggak. Ya. Ini udah langsung ke Z-nya ya. Nilai Z-nya yaitu 2, jadi dapat nilainya totalnya adalah nilainya adalah 240. Nanti saya periksa lagi ya. Bisa aja salah ya. Ini didapatkan total waktunya kurang lebih 240 menit untuk pemasangan keseluruhan. Waktu itu waktu ini ya. Waktu keseluruhannya kemudian digunakan menghitung nilai Z-nya. Z itu artinya apa tadi? Yaitu nilai peluangnya. Nilai Z-nya itu 2,546, dihitung peluangnya yaitu 0,4917, atau dengan cara bacanya normal itu adalah 0,9945 ya. 0,9945 yang ini.
Kemudian dibaca dengan bahwa ini peluang kemungkinan selesai di waktu 200 di waktu berapa tadi? 240 menit ya, atau kurang dari 240 menit adalah 0,9945. Peluangnya besar nggak? Besar ya. Tadi waktu ini ya, waktu selesainya di 210, kalau di sini 210, dia menjanjikan 240 menit selesai. Jadi peluang untuk selesainya itu besar, 0,99. Ini cara hitungnya saya katakan tadi menggunakan statistik normal baku ya, nilai Z. Nilai Z digunakan kalau pakai Excel bisa keluar nilainya, yaitu dapat nilai Z-nya. Kalau di sini pakai tabel atau pakai itu juga bisa. Ya, Excel didapatkan tadi 0,9945. Gitu ya. Nah, ini ada kalau pakai tabel itu Z. Ini project completion time-nya adalah 210 menit ya. Nah, kira-kira udah terjawab semua ini dari part tadi. Kalau yang ini kalau yang waktu saya periksa lagi ya. Cek lagi minggu depannya. Ada pertanyaan? Ya, nanti yang gambar coba di itu lagi.